Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mulyani dengan NPM 233510145. Ini saya akan eh, mempresentasikan rangkuman praktikum sistem Big Data yang telah dipelajari selama satu semester. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 modul utama, mulai dari pengenalan ekosistem Big Data dan PySpark, proses penyimpanan data ke HDFS, data wrangling, analisis menggunakan PySQL, sehingga optimalisasi kinerja Spark, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai awal pengolahan data pada sistem Big Data. Baiklah, mari kita mulai. Nah, ini PPT yang sudah saya rangkum untuk bisa saya presentasikan. Nah, di slide 2 ini sebelum kita masuk ke detail lebihnya, ini dia 5 modul yang akan kita rangkum. Pertama, pengantar ekosistem Big Data dan PySpark. Kedua, ingesti data ke HDFS. Ketiga, data wrangling dengan Spark. Keempat, Spark SQL tingkat lanjut. 5, optimasi kinerja Spark. Nah, di slide selanjutnya ini ada di modul pertama, yaitu pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Modul pertama ini membahas dasar Big Data. Kita mulai dari konsep IMAV, yaitu volume yang ukuran data bisa mencapai terabyte hingga petabyte, serta velocity yang kecepatan data masuk misalnya log server real time, lalu variety yang beragam untuk data baik terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur, serta veracity yang soal kendalaan dan kebersihan data, dan terakhir value wawasan bisnis yang bisa kita ambil dari data itu. Selanjutnya kita akan belajar arsitektur API Spark yang menggunakan pola master worker. Drive merupakan berisi Spark Session berkoordinasi dengan cluster manager untuk membagi tugas ke beberapa worker node. Di setiap worker ada eksekutor yang menjalankan tugas dan menyimpan data langsung di memori. Inilah yang membuat Spark jauh lebih cepat dibanding Hadoop MapReduce tradisional. Di sesi ini kita menganalisasi Spark Session, membuat data frame pertama dari data log server, lalu menggunakan print schema untuk melihat struktur data dan describe, melihat ringkasan statiknya. Nah, slide selanjutnya itu modul kedua. Modul kedua ini berfokus pada bagaimana kita menyimpan data Hadoop, Distributed File System atau HDFS. Ada 4 tahap utamanya. Yang pertama itu tahapnya persiapan lingkungan. Kita perlu menginstal Java JDK 8, Hadoop versi 3.36, file WinUtils X khusus Windows, serta Python dan VS Code. Nah, tahap keduanya konfigurasi jaringan. Kita akan mencatat IP WiFi laptop menggunakan ivconfig lalu mengeditnya ke dalam file core site XML dan HDFS site XML agar koneksi soket lebih stabil dibanding menggunakan localhost. Nah, tahap ketiga ini menjalankan Hadoop, memformat node hanya sekali saat instalasi pertama, lalu menjalankan start HDFS CMD dan memastikan web UI HDFS bisa diakses di port 9870. Nah, tahap terakhir ini ada ingesti data lewat Python. Kita membuat file CSV dummy di lokal, membuka koneksi menggunakan insecure client dari library HDFS, lalu mengunggahnya ke folder tujuan di HDFS. Nah, modul ketiga ini data wrangling dengan Spark.
Modul ketiga ini masuk ke tahap data wrangling yang membersihkan dan merapikan data mentah agar siap dianalisis. Di sini penting untuk memahami dua konsep utama Spark. Pertama, transformation seperti select, filter, dan with column yang sifatnya lazy alias belum dieksekusi. Dan action seperti show, count, and collect yang baru memicu eksekusi sebenarnya. 4 teknik yang kita lakukan. Pertama, standarisasi teks dan penanganan nilai kosong. Menggunakan when otherwise. Kedua, parsing timestamp untuk menyeragapkan berbagai format tanggal jadi satu format standar. Ketiga, ekstraksi strict selanjutnya menggunakan regular expression untuk mengambil informasi seperti nama item, jumlah, harga dari teks pilot yang panjang. Dan keempat, imputasi data serta membuat kolom kalkulasi baru berdasarkan logika bisnis, misalnya menghitung total amount dari quality dikali harga. Selanjutnya, modul keempat, Spark SQL tingkat lanjut. Nah, modul keempat ini kita akan membahas Spark SQL yang kemampuan menjalankan query SQL standar langsung di atas data frame terdistribusi yang balik dioptimalkan otomatis oleh Catalyst Optimizer agar data frame bisa di-query dengan SQL murni. Kita perlu mendaftarkan dulu menggunakan create or replace time view. Ada 3 pilar penting yang kita pelajari. Pertama, joins menggabungkan beberapa tabel berdasarkan kunci rasional seperti inner, left, right, atau full outer join. Kedua, aggregation yang merangkum data menggunakan sum, AVG, count yang dikombinasikan dengan grup by. Ketiga, Windows Function melakukan perhitungan analitis per baris tanpa mengurangi jumlah baris output, misalnya rank, untuk mencari peringkat gaji tertinggi tiap departemen. Nah, studi kasusnya itu seperti kita menghitung biaya gaji per departemen, lalu mencari siapa top earner di masing-masing departemen beserta selisih dari rata-rata menggunakan teknik Common Table Expression atau CTA. Nah, selanjutnya itu modul terakhir. Modul kelima ini menutup rangkaian ini dengan topik yang sangat penting di dunia nyata, optimasi kinerja. Ada 4 konsep kuncinya. Pertama, execution flat route fungsi. Expression ibarat GPS yang mencari rute terpanjang sebelum kita menyetir. Catalyst Optimizer menyusun rencana eksekusi sebelum data benar-benar diproses. Kedua, caching lewat fungsi cache, menyimpan data frame yang sering dipakai dalam RAM supaya Spark tidak perlu membaca ulang dari hard drive setiap kali. Ketiga, partitioning repartition untuk membagi ulang data secara merata lewat for shuffle, sedangkan collage untuk mengurangi jumlah partisi secara lebih efisien. Keempat, perbandingan format Parquet dan CSV. Parquet adalah format kolom yang jauh lebih ringkas dan jauh lebih cepat untuk query. Aggregarisasi dibanding CSV yang berbasis baris. Nah, dari hasil rangkuman ini terbukti bahwa query yang sudah di-cache jauh lebih cepat diskusi ulang karena data tidak ada di memori, bukan dibaca lagi dari dash. Nah, slide selanjutnya ini dari data mentah ke insight. Kalau kita tarik garis besar, kelima modul ini sebenarnya membentuk satu alur pemrosesan big data yang utuh. Modul pertama memberi kita fondasi konsep dengan alat. Modul kedua mengajarkan cara menyimpan data skala besar secara terdistribusi di HDFS. Modul ketiga membersihkan data mentah itu supaya layak dianalisis. Modul keempat menganalisis lewat query SQL, rasional, dan complex. Dan modul kelima memastikan seluruh proses ini berjalan dan cepat efisien di skala besar. Inilah siklus hidup data yang sesungguhnya dalam big data modern. Demikian pemaparan saya mengenai rangkuman 5 modul praktikum sistem Big Data. Dari seluruh materi yang saya pelajari, kita dapat memahami bahwa satu alur pengetahuan mulai menyimpan proses analisis
Terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian yang telah melihat. Demikian pemaparan saya mengenai rangkuman 5 modul praktikum sistem Big Data. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa setiap modul saling berkaitan dan membentuk satu alur pengolahan data yang lengkap, mulai dari pemrosesan penyimpanan, pembersihan analisis, hingga optimasi agar pengolahan data lipat jadi lebih cepat dan efisien. Semoga rangkuman ini dapat membantu memahami konsep Big Data secara lebih menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.